Matanya menatapku sangat dekat dan bibirnya berbisik pelan. Kau bisa melihatku ya? Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Pernahkah kau merasa seseorang menatapmu terus di dalam kereta? Awalnya tampak biasa, tapi semakin lama, semakin aneh. Sampai akhirnya kau sadar bahwa tatapan itu... Namaku Takashi. Aku sering pulang larut malam dari kantor di Tokyo. Suatu malam, aku naik kereta bawah tanah terakhir. Gerbong sepi, hanya ada beberapa penumpang. Di ujung kursi, ada seorang wanita muda, rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan matanya menatap lurus ke arahku. Awalnya, aku pikir itu suatu kebetulan, tetapi setiap kali aku melirik, dia masih menatapku tanpa berkedip. Wajahnya tidak berubah sedikit pun. Aku mencoba mengalihkan pandangan, membaca ponsel, apapun. Tetapi perasaan itu semakin kuat, seolah-olah aku sedang dipaku oleh matanya. Kereta berhenti di beberapa stasiun, penumpang lain pun turun, dan akhirnya tinggal aku dan dia saja. Lampu berkedip-kedip, suara roda besi bergema panjang. Aku memberanikan diri menatap balik, dan saat itulah aku sadar ada yang tidak wajar. Kulitnya terlalu pucat, matanya kosong seperti kaca. Mulutnya tersenyum tipis, tapi kaku, dan tidak alami. Aku bergidik, tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Hanya matanya yang terus menatapku tanpa berkedip bahkan sekalipun. Aku mulai panik, kupindahkan tempat duduk lebih jauh. Tetapi di pantulan kaca jendela, dia masih menatap lurus padaku. Lalu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di lehernya ada luka besar, seperti bekas sayatan. Gaun putihnya ternoda samar seperti darah kering. Dia bukan manusia. Aku berdiri dan ingin pindah gerbong. Tapi begitu aku melangkah, wanita itu tiba-tiba muncul tepat di kursi sebelahku, tanpa suara dan tanpa gerakan. Matanya menatapku sangat dekat dan bibirnya berbisik pelan. Kau bisa melihatku ya? Aku menjerit, berlari ke pintu, memukul-mukul kaca. Untungnya, kereta berhenti di stasiun berikutnya. Begitu pintu terbuka, aku langsung kabur keluar. Saat aku menoleh, gerbong pun kosong, dan wanita itu sudah menghilang. Besoknya, aku cerita ke seorang penjaga stasiun. Dia hanya menghela napas dan berkata pelan, Sudah banyak yang melihatnya. Wanita itu bunuh diri di jalur ini bertahun-tahun lalu. Sejak itu, arwahnya sering ikut naik kereta terakhir. Dia mencari orang yang cukup peka untuk melihat tatapannya. Dan kalau sudah diperhatikan balik, dia akan mendekat. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi naik kereta terakhir sendirian. Tetapi rasa itu masih ada. Kadang di kereta ramai pun aku merasa ada tatapan dari ujung gerbong. Siapa tahu dia masih menungguku memperhatikannya lagi.